Dokumennya apa yang dipakai? Suaraku enak loh. Bubuk orang loh. Pertama adalah DP2. DP2 ini adalah daftar nama penduduk yang tinggal di suatu SLS atau RT, ini kan, berdasarkan data Admindu atau Dukcapil ya, Dukcapil. Wis pokoknya tulisannya ngono. DUKCAPIL, Dukcapil. Ditambah penduduk yang sudah SP online. Ketika saya SP online, alamat domisilinya di RT tersebut. Contoh, ini RT 1 RW 1. Tuh ya. Aku rada ndedeg mas. Kabeh meneng ya. Maksud daftar penduduk yang tinggal di SLS ini berarti maksudnya apa? Berarti KK atau NIK-nya itu untuk alamat RT-nya adalah RT 1 RW 1. Gitu nggih. Kemudian yang ini maksudnya apa? Ini bahwa ketika SP online alamatnya mbuh iki, nah alamatnya iki jelas. Tadi masih masuk sini. Alamatnya bukan ini, bukan RT 1 RW 1, tetapi sapa sing ora ngisi SP online semene iki? Aku ngacung redek koncone ra sido. Ketika SP online, jadi waktu SP online itu ada pertanyaan apakah tinggal di alamat KTP ini. Kalau tidak, ditanyakan tinggal di mana? Tinggal di RT 01 RW 01. Jadi KTP-nya itu bukan RT 101 RT 1 RW 1, tetapi tinggalnya di RT 1 RW 1. Itu nanti akan muncul di blok 4A. Ya, dua ini akan muncul di blok 4A. Jadi ada daftar A, B, C. Ini nama-nama penduduknya. Nah, yang terkali adalah waktu identifikasi daftar penduduk ini adalah menemui ketua SLS atau ketua RT, di mana teman-teman akan mengkonfirmasi semua penduduk yang ada di blok 4A. Pak, ini ada namanya Pak Ahmad, gitu kan ya? Dan sewu Pak, kalau Pak Ahmad ini tinggal di RT ini enggak Pak? Bener tinggal di RT ini enggak? Ahmad Subagio. Oh, nggih leres. Nggih leres berarti nanti pilihannya di kolom 9 atau kolom 10. Menawi leres tinggal di RT ini dijengan RT 1 RW 1, alamat KTP nopo kakane niku alamatnya nggih RT 1 RW 1 mboten Pak? Oh ya, ini saya punya daftarnya. Ini Pak Ahmad ini ada di sini. Oh nggih, centang. Sudah. 13, 14, 15 tokno wae. Dibiarkan saja. Wes. Nanti ketemu Pak B, Pak Bambang. Pak non jauh Pak Bambang tinggal teng mriki. Nggih, leres. Nah, menawi Pak Bambang niku KTP kakak mriki sanes. Wes, jelas. Sanes tinggal di sini kolom 10 di centang. Oke. Ketemu C. Pak C siapa? Pak Cecep. Aduh. Keenek pendudukku jenenge Pak Cecep iku, Pak. Estu niki alamatnya RT 1 RW 1 lho, Pak. Aku iku dadi RT sejak lahir. Jadi ketua RT sejak lahir. Kak ono sing dadi ya sudah selesai.
Tidak. Tidak ada kolom 11. Kalau tidak ada, kolom 13 atau 14-nya dicoret. Jenis kelaminnya. Pak Cecep laki-laki. Berarti kan sebelumnya, ini kan otomatis sudah 13 sampai 13 dan 14 itu sudah tercetak. Jadi 1 sampai 8 sudah tercetak, 13 dan 14 sudah tercetak untuk blok 4A-nya. Jika kolom 11 yang dicentang, nanti kolom 13 atau 14-nya dicoret. Coret. Nah, berarti window. Coret gitu ya. Tadi lupa yang jelaskan. Nah, gitu. Dadang, Pak, nun sewu, Pak Dadang niku tinggalkan mriki. Nangis misek-misek. Pak Dadang niku bapak aku. Sik tas mati, meninggal. Ya wis meninggal. Kolom 12 centang. Kalau 12 dicentang, 13 14-nya dicoret. Jadi nanti yang kolom 11 dan 12 kalau dicentang 13 14-nya dicoret. Dalam. Jadi rekapnya ini harus sama dengan jumlah ini. Rekap 9 ditambah 10 harus sama 13 tambah 14. Blanko nek gak dicoret iki melu ke jumlah malih slack. Nek slack ora akur engko gelut ae. Jadi sing akur nggih. 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8. Itu sudah tercetak. Sudah tercetak kolom 1 apa? Nomor urut keluarga. Nomor urut keluarga dimulai dari 1. Nomor urut keluarga ini adalah berdasarkan abjad kepala keluarga. Jadi kalau teman-teman lihat daftarnya, sing dhuwur dhewe adalah kepala keluarga dengan absen A. Nanti A semua berdasarkan abjad, nanti ketemu B gitu kan ya. Nomor urut apa? Kolom 2 apa? Nomor kakak. Nomor kakak itu hanya tertulis di kepala keluarga saja. Anggota keluarganya tidak tertulis. Itu maksudnya berarti ini satu keluarga. Itu ya. Kolom 3 apa? NIK. NIK ya wis jelas masing-masing. Kolom 4? Nomor urut anggota keluarga. Kepala keluarga nomor urutnya berapa? Pasti 1. Nomor 2 siapa? Terserah tulis ning kene. Kepala keluarga kene anak ya ora apa-apa. Pun kene anak juga. Jadi pokoknya terus gitu ya. Nanti kolom 5 apa kolom 5? Namanya clear jelas. Kolom 6 status hubungan. Kepala keluarga, anak, istri, anak dan lain sebagainya. Kolom 7 alamat. Kolom 8 status SP online. Nah, di status SP online ini nanti ada sudah SP online tinggal di alamat ini. Ada status seperti ini, ada juga sudah SP online tidak tinggal di alamat ini. Ada juga sudah SP online perlu konfirmasi NIK. Sudah SP online perlu konfirmasi jenis kelamin, perlu konfirmasi tanggal lahir. Ada juga belum SP online. Sudah. Kolom 1 sampai 8 gak perlu diowahi. Namanya salah. Pak Doni kudune nganggo Y bentokno ae. Ora usah repot-repot. Lha penak to? Alamatnya Jalan Mawar nomor 17. Harusnya Jalan Mawar 17A, ora usah ditambahi A, toknya ae. Gitu ya. Sudah clear. Clear ya. 1 sampai 8 ditokkan saja. Oke. Yang berlaku. Engko. Yang penting secara umum nggak perlu dirubah. Oke. Nanti saya jelaskan bisa dirubah 1-2 hal. Yang khusus. Ngaten nggih?
S. 1 nomor urut anggota keluarga 1 sampai Pak Z, Pak Zaini gitu ya. Nomor urut terakhir, anggapnya nomor terakhir 100. Sampai nomor urut anggota rumah tangga terakhir 4. 1, 2, 3, 4. Itu semua ditanyakan ke Pak RT. Ya. Jadi sekiranya nanti DP2-nya yang blok 4A-nya tebel, sangu ngombe. Nek gak ngono kesel wong aku wis nolak. Kopi, Mas. Enak sing mudeng dikode. Nah, Ngoten nggih? Ojo iso masih to. Clear ya blok 4A. Jadi semuanya nanti dikonfirmasi. Jika Pak RT ragu atau tidak tahu, tidak bisa memberi kepastian, menggantung saja, gitu kan ya? Aku tuh nggak mau digantung saja, gitu kan? Berarti dijarkan saja. Blok 9 sampai 12-nya dijarkan saja, nanti ada proses kedua. Jadi dikonfirmasi sama ketua RT semua, tapi sebutkan satu-satu. Kalau dia masih satu keluarga seperti ini enak. Pak, di sini istrinya Pak Ahmad gitu, namanya Sulastri gitu kan, tinggal di sini, kayaknya gitu aja. Ike sing nggo titenan, gitu ya. Udah. Dan kolom 15-nya dijarkan dulu, nanti di proses kedua. Clear ya? Nah, tak hapus boleh? Nulis di tadi di kolom 8 ada itu adalah status SP online. Ada yang sudah SP online, ya kan ya? Sudah SP online, tinggal di alamat ini, sudah SP online dan sebagainya. Nanti tidak semua DP2 teman-teman ada yang seperti ini. Sudah SP online, perlu konfirmasi. Ada 3, jenis kelamin, NIK, dan tanggal lahir. Gitu ya. Untuk yang di blok 4A, kolom 8-nya ada tulisan seperti ini, dia nanti akan tercetak lagi di blok 4B. Jadi nama-nama yang ada di blok 4B itu adalah nama-nama yang ada di blok 4A yang kolom 8-nya ada perlu konfirmasi. Nah, gitu kan? Clear ya? Clear. Ada kolom berapa? 1 sampai aku yura polisi urung apa? 14. Sampai 14. Belum 4B. Masih belum 4B dulu. 4B. Nanti di kolom 1 sampai 7 itu sudah tercetak. Sudah tercetak. Tercetak itu tulisannya tercetak. Oke. Di situ kolom 6 sik kosongan. kosong. Ya wis apa-apa, ngalah aku. Jadi kalau nanti ada kolom 89 itu untuk yang konfirmasi jenis kelamin. Kolom 10, 11, 12 untuk yang tanggal lahir, dan 13 alasannya ada di bawah nih. Kolom 14 NIK tidak terisi, alasan 1 dokumen rusak, hilang, 2 belum punya NIK atau KTP, ada di tempat lain, seperti itu ya. 14 untuk alasan. Nah, masing-masing konfirmasi ini, jika ini jenis kelamin, maka yang akan diisi oleh teman-teman hanya kolom 8 sama kolom antara kolom 8 atau kolom 9. Nanti kolom 10 sampai 14-nya akan terblok warna hitam. Ya. Kalau NIK ya berarti 13 14. Gitu ya. Kalau tanggal lahir berarti 10 11 12.
itunya hitam. Nah, statusnya nanti ditulis anaknya atau istrinya, seperti itu ya. Jadi saya jelaskan dulu dari kolom 1. Kolom 1 itu kalau di contoh ini ya, ini itu 5. 5 itu maksudnya apa? Adalah nomor urut keluarga di blok 4A. Cari aja yang nomor 5. Nanti ngeceknya lagi di kolom 4, nomor urut anggota keluarga 3. Jadi untuk nomor urut keluarga nomor 5, nomor urut anggota keluarganya nomor 3 itu Hasya Zahraniah, itu kolom 8-nya di blok 4A pasti tulisannya sudah SP online, perlu konfirmasi. Iya enggak? Jelas ya? Oke. Jadi nama penduduk yang ada di blok 4B itu berasal dari blok 4A yang sudah SP online dan perlu konfirmasi. Gitu nggih. Sudah gini tok ae untuk blok 4B. Clear ya? Clear. Nama penduduk tambahan atau penduduk yang baru 4C. Contoh tadi apa contohnya? Bayi, terus anak kos, atau nggak punya KTP sejak lahir, nggak punya NIK atau sampai tuek, nggak pernah diurus gitu kan. Jadi otomatis di blok 4A-nya nggak muncul gitu kan ya. Mbah-mbah yang nggak pernah ngurus KK atau KTP-nya sehingga tidak punya NIK, oleh karena itu nggak akan muncul di blok 4A. Kalau nggak muncul di blok 4A tetapi tinggal di RT tersebut, akan ditulis di blok 4C. Bagaimana menulisnya? Jadi setelah teman-teman selesai mengkonfirmasi blok 4A, itu ya, teman-teman tanya, Pak, ada lagi nggak yang belum tercatat? Di blok 4A tadi sudah saya sebutkan nama-nama penduduk yang tinggal di RT ini. Ada lagi nggak yang belum tercatat? Oh, Pak, langsung contoh aja di sini ya. Nomor urut keluarga 10. Ada Pak Junaidi. Oh, Pak Junaidi sama Bu Sulifah Isyom, gitu kan ya, itu baru melahirkan. Bu Sulifahnya, Pak Junaidinya enggak ya. Bu Sulifahnya baru melahirkan atas kerjasama dengan Pak Junaidi, gitu kan, melahirkan bayi, gitu kan ya. Karena bayi belum ada di blok 4A, maka bayi harus ditulis di blok 4C. Caranya nulis gimana? Caranya nulis dari kolom 1, gitu ya. Nomor urut keluarga. Nomor urut keluarganya berapa? 10. Kolom nomor urut Pak Junaidi. Nomor kakaknya otomatis ikut kakaknya Pak Junaidi. Nomor 3, nomor urut anggota keluarga 3. Jelas, clear ya. 4 namanya jelas. 5 ditanyakan punya NIK enggak? Kalau punya nanti dituliskan di kolom 7. Kolom 8-nya status hubungan berarti anak. Alamatnya samakan. 10, hati-hati. 10 itu nanti bersesuaian dengan blok 4A kolom 9. Kolom 11-nya blok 4C akan bersesuaian dengan, hati-hati lo ya, nanti rekapnya hati-hati ya. Kalau 12-nya sama dengan 12, 13-14-nya juga sama, 13-14. Dan yang 4,
13, 14 jangan dicoret bareng ya. Jangan ditentang bareng ya. Sampai sekarang tidak diizinkan untuk memiliki jenis kelamin lebih dari satu. Oke? Kalau ada lapor saya. Tak inceng ya aslinya apa. Oke, ini untuk bayi. Kemudian Mbah sapa mau sing randuwe NIK? Randuwe kakak Mbah sinten? Bagus. Oke, bagus. Kalau bagus nomor urut keluarganya berapa? Mbah Agus nomor urut keluarganya itu adalah, kok nggak ada di sini? Mbah Agus adalah nomor keluarganya melanjutkan nomor urut keluarga di blok 4A yang terakhir. Ini terpotong ini, hemat fotokopi soalnya. Harusnya lebih tebal. Ini kan cuma sampai nomor 11 ya katanya. Harusnya sampai bla 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 bla. Taruhlah itu nomor 100. Berarti nanti Mbah Agus nanti nomornya 101. Nomor keluarganya nggak ada, ya wis. Nomor urut anggota keluarganya siji. Namanya Agus. Punya NIK tidak. Ya wis. Kan tidak mempunyai NIK. Status hubungan keluarganya kepala keluarga. Alamat lengkapnya jelas. Apakah alamat sesuai dengan itu yang dicentang kolom 11? Karena nggak punya NIK. Gitu nggih. Jelas nggih. Jenis kelaminnya jangan lupa. Laki-laki. Sudah. Hubungan kepala keluarganya itu kepala keluarga ya. Status hubungan dalam keluarganya itu kepala keluarga. Anak kos. Tuh. Status. Ya, anak kos status. Jangan lupa kalau sepaket nanti 102 anak kos, ada 103 anak baru, keluarga baru pindah ngontrak di situ. Kadang Pak RT-nya ya nggak gemati. Ada yang ngontrak di sana, ngontrak rumahnya Pak Tono, tapi saya itu nggak tahu namanya Pak RT. Ngontrak di sana di RT tersebut, tetapi karena baru nggak laporan atau laporan Pak RT ini lali, tidak menyerahkan identitas, fotokopi identitas, Pak RT ini ngomong lali, gitu kan ya? Tanyakan aja, kira-kira ada berapa orang di situ Pak? Suami istri ngontrak, suami ngontrak, istri ngontrak, tulis aja gitu aja dulu. Alamatnya mana? Nanti kosongin aja dulu, slow aja, gitu kan ya? Kosongin dulu. Nanti ada tahap 2. Tapi sudah tercatat, sudah dititeni, sudah ditandai, gitu ya. Yes. Tanyakan lagi, Pak, kira-kira ada nggak Pak dari blok 4A tadi ditambah yang sudah ini, ada lagi nggak Pak? Oh, sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, selesai blok 4C. Blok 5. Blok 5 itu adalah nama-nama penduduk yang meninggal. Blok 5 itu adalah nama-nama penduduk yang ada di blok 4A dan blok 4C yang meninggal, yang kolom 12-nya dicentang. Jadi kalau dia ada di kolom 4A terus dicentang kolom 12, langsung disalin ke blok 5. Blok 5 keadaannya blok 5.
kalau di blok 4C ada yang dicentang kolom 12, itu berarti nanti disalin kolom di blok 5. Jadi tidak boleh blok 5 itu ditulis, tetapi di blok 4A atau di blok 4C nya enggak ada. Loh, blok 4C kan untuk penduduk yang belum tercatat di situ, nek meninggal kan ngapain dicatat di situ? Nah, ya kan ya. Terus batasannya kapan orang meninggal dicatat di blok 4C, gitu kan ya. Kalau sudah meninggal berdasarkan keterangan Pak RT, ya nggak usah ditulis di blok 4C. Dan terus blok 4C nya yang meninggal itu yang seperti apa? Nanti kalau kita sudah bahas namanya DPD. Clear ya? Blok 4A, 4B, 4C, dan blok 5 clear. Clear ya? Ojo clear tak kayak kasus ngene-ngene, bar ngene-ngene meh jam 10 iki. Setengah 12. Enggak, besok saya ada pelatihan juga, masih pelatihan. Jadi Senin Selasa saya masih ngajar ini di Sumenep. Ini Rabu, Kamis, Jumat saya masih pelatihan lagi di Surabaya. Minggu depan ngajar lagi di Ponorogo. Jadi saya nggak bisa malam-malam, paling cuma sampai jam 1 saja. Usul yo, nah, jadi gimana? Pertanyaannya, Pak, gimana Pak? Di blok 4A, blok 4A ya, 4A ada nama Bapak, Ibu, anak. Anak Rabi menikah dengan seorang gadis dari RT lain, gitu kan ya, dan bikin kakak sendiri. Ya le, bagaimana? Kalau yang seperti itu karena sudah bikin kakak sendiri, gitu kan ya, si anak nanti di blok 4A ikut dicorek, dipindahkan ke blok 4C, nama anak dan istri dengan status hubungan dalam keluarga. Anak jadi kok suami kepala baru ini jadi suami, jadi istri. Itu ya, jelas, clear, corek aja. Iki sudah ya. Tak anggap clear dulu, nanti ada kasus-kasus di mana beberapa teman nanti agak kerepotan. Itu daftar penduduk yang tinggal di suatu desa tetapi tidak diketahui SLS-nya di mana. Tidak diketahui dia masuk RT mana. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, saya pernah lihat. Nek podo tos ya. Jadi ada KTP, ada nama, ada alamat jalan apa gitu. RT RW-nya strip-strip. Nanti di dusun apa, desa apa gitu. Jadi RT RW-nya strip-strip. Saya pernah lihat yang seperti itu. Nah, kalau seperti itu otomatis nama penduduk itu akan muncul di DPD. Oke. Sama, DPD itu adalah nama-nama penduduk di suatu desa di mana tidak diketahui SLS-nya di mana. Kenapa tidak diketahui? Yang pertama, dari data Admindo hanya tertulis nama dusun bla bla bla. Gitu ya. Atau ada RT RW-nya
Tetapi berdasarkan kewilayahan nggak ada namanya RT RW itu. Ditulis RT 90 RW 01 gitu. Nah, kalau ini masuk sini. Padahal di sini cuma seadanya RT 6 sampai RW 5 gitu. Tapi di sini muncul gini. Nah, ini akan muncul di DPD. Atau penduduk yang sensus online dengan menulis alamat domisili di desa tersebut, di desa ini ya, tetapi ketika RT RW-nya dituliskan lainnya. Yang pernah SP online ingat? Oh, saya alamat sesuai dengan KTP, alamat dengan KTP ya, semuanya ya, yang udah SP online. Jadi yang ketika SP online alamat tidak sesuai KTP ditanyakan tinggalnya di mana, jalan apa, toko tang apa, nanti RT berapa, RW berapa, dusun apa, desa apa, kecamatan apa. Nah, ketika milih desa itu, kemarin kebetulan karena saya nggak tahu RT RW berapa, saya tanyakan ke kelurahan, ternyata masuk RT 3 RW 4 kalau saya lupa itu. Nah, waktu dulu seandainya saya nggak tanya ke kelurahan, saya nggak tahu RT berapa RW berapa, waktu SP online saya pilih lainnya. Nah, ketika saya pilih lainnya, nanti saya akan muncul di DPD ini, gitu ya. Guys, clear, jelas ya. Daftar-daftar penduduk yang ada di DPD itu maksudnya seperti apa, clear ya. Siapa-siapa saja orangnya, clear ya. Nah, yang dilakukan teman-teman adalah melebokkan penduduk ini ke DP2 yang bersesuaian itu. Saya nilai aku DP2 ini ke apa, DPD apa kolom-kolomnya. Jadi karena DPD ini adalah nama penduduk dalam suatu desa, jadi dalam satu desa DPD ini cuma siji. Untuk sebanyak SLS di dalam desa itu, jika dalam satu desa itu ada lebih dari satu petugas, antarane ijolan utawa difotokopi. Nah, nek difotokopi ojo ngasih selek. Kenapa selek? Jadi aku penduduk yang atas sendiri ini masuk RT saya gitu. Walaupun karena difotokopi siji-siji dileboknya juga nih RT-ku. Kalau gantian kan enggak. Oh, ini sudah masuk ke situ. Dikonfirmasi lagi. Jadi hati-hati. Ada saling komunikasi, kontak batin lah ya. Jadi mulai sekarang latihan kontak batin antar PS dalam satu desa, nggih. Nanti biar enggak selek. Itu clear ya. Jadi intinya penduduk-penduduk yang ada di DPD teman-teman masukkan ke DP2, masuk RT mana, intinya gitu. Si penduduk-penduduk ini ada di RT mana sih, intinya gitu. Pun jelas ya. Mulai kolom kolomnya ya. Kolom 1 sampai kolom 13, 1 sampai 6 itu sudah tercetak, nggak perlu diapa-apain. Nanti masuk ke kolom 7 sama kolom 8. Kolom 7 dan kolom 8 itu adalah ditemukan. Bedanya kolom 7 masih bernyawa, kolom 8 sudah meninggal. Paham? Kebayang? Jadi ada daftar-daftar nama, dikonfirmasi ke Pak RT. Pak RT, Pak Bambang ini tinggal di RT jenengan enggak? Saya ini ada daftar nama-nama penduduk yang tinggal di desa sekarang, tetapi tidak diketahui RT mana.
Leres mboten nek Pak Bambang ini tinggal di RT ini jenengan. Oh iya Mas, masih hidup. Iya, centang kolom 7. Itu aja sudah. Ditanyain, masa hidup? Sudah meninggal, centang kolom 8. Wah, nggak ada Pak di RT ini Pak yang namanya Pak Bambang. Centang kolom ojo sik takokne ning RT ini liyane. Kan dalam satu desa. Ngoper yang PS liyane gitu. Gitu ya. Intinya gitu. Jadi dalam satu desa semua dikonfirmasi. Nah, kalau ternyata dalam satu desa itu sudah benar-benar nggak ada yang mau ngaku, nggak mau ngakoni, ya sudah baru dicentang kolom 9. Intinya gitu. Jika kolom 7 atau kolom 8 dicentang, dituliskan kolom 10-nya masuk RT mana, RW mana. Wes, jelas clear ya? Wes. Nanti berikutnya masuk ke kolom 11 12. Kalau sudah dimasukkan, kalau sudah diketahui masuk RT mana, RW mana, dimasukkan ke DP2 blok 4C. Termasuk juga yang dikonfirmasi oleh ketua RT bahwa penduduk tersebut masuk di RT di sini dan meninggal. Sudah tetap dimasukkan ke blok 4C. Jadi tahu ya asal usulnya blok 5 tadi. Kenapa saya bilang blok 5 itu harus tercetak di blok 4A atau di blok 4C. Blok 4A kolom 8 dicentang. Blok 4C kan baru. Penduduk yang belum ada. Kok bisa kolom 8-nya dicentang? Kolom 8, kolom 12. Blok 4C yang kolom 12-nya dicentang adalah 4C yang berasal dari DPD, di mana kolom 8-nya di mulai padang ya. Aku mulai ngantuk. Mulai peteng bisa. Clear ya? Kalau sudah dipindah ke DP2 baru nanti kolom 11-nya dicentang. Sudah? Nanti di DP2 blok 4C masuk nomor urut keluarga berapa? Kalau tadi 100, 102, 103, 104, 105 gitu kan. Nah, nomor urut keluarga 105 di kolom 1 blok 4C nanti disalin ke DPD kolom 13. Jelas ya. Jadi nanti kosekannya ketika ngecek, oh DPD-nya itu masuk, penduduk ini masuk di RT 1. Dicarilah DP2 RT 1. Sudah dimasukkan nomor urut keluarga 51. Dicek 51 sama enggak dengan DPD. Gitu. Sudah mulai padang ya. Aku berharap mati lampu kayak situ terus nih. 5 DPD itu ada kolom 6. DPD kolom 5. DPD blok 5. Blok 5 kolom 6. Jika penduduk itu ditemukan kolom 7 dicentang, okay. Kolom 6-nya adalah sudah SP online, masuk ke blok 4C. Belum SP online, masuk ke blok 4C. Sudah SP online, perlu konfirmasi, dimasukkan ke blok 4C dan dimasukkan lagi ke blok 4. Bukan tercetak otomatis karena disalin dari DPD. Sekali lagi ya, DPD blok 5 dikonfirmasi ke Pak RT, ya tinggal di RT ini, ditemukan masih hidup, dicek kolom 6-nya.
Oh, kolom 6-nya sudah SP online, disalin ke blok 4C. Sudah. Oh, kolom 6-nya belum SP online, masukkan ke blok 4C. Oh, kolom 6-nya sudah SP online, perlu didata ulang, masuk ke blok 4C. Oh, sudah SP online, perlu konfirmasi jenis kelamin, tanggal lahir, atau NIK, masukkan ke blok 4C, kemudian tambahkan ke blok 4D. Mulai berkunang-kunang. Saya menyesal ikut kegiatan ini. Kadung rapid test. Oh, sudah rapid test tadi ya? Sini. Siman sudah ya hari ini ya? DPD blok 5 yang dicentang kolom 8. Kolom 8. Kolom 6-nya sudah SP online. Berarti nanti disalin di blok 4C, kemudian disalin lagi ke blok 5. Clear ya? Status SP online-nya belum SP online, disalin di blok 4C, masuk ke meninggal soalnya. Kolom 8 ya, dicentang meninggal. Sudah SP online, perlu didata ulang, masuk ke blok 4C. Sudah SP online, perlu konfirmasi jenis kelamin, NIK, terus apa nih? Oh, tanggal lahir, NIK, masuk ke 4C, masuk lagi ke blok 5. Terus meninggal loh, ngapain dikonfirmasi? Meninggal. Ya, meninggal. Udah, buat semua gini. Ini ya. Sama ketua RT-nya sudah dikonfirmasi meninggal. Ditanyakan meninggal bulan berapa, tahun berapa, kemudian ditanyakan punya akte atau surat kematian atau tidak. Sudah. Clear nggih? DP2, DPD clear, ada pertanyaan? Nah, masuk tahap kedua. Ketika teman-teman verifikasi lapangan, dokumen yang dibawa adalah DP2 dan peta RT, peta WS, wilayah SLS. Sudah? Sudah nggih? Jadi hanya DP2 saja. DPD-nya digawa ngguduwen-duwen gak apa-apa. Ben tamat gak apa. Dah. Seret. Buka petane dijelembreng. Peta WS atau wilayah SLS, peta RT. Petane kotak. Kertas. Di dalamnya ada kotak lagi. Ini ada legenda. Nah, di sini adalah batas-batas RT. Umpamanya gitu. Ini ada jalan, ini RT sebelah ya. Ada jalan dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman jelembreng peta, ya, peta itu atas itu adalah utara, barat daya itu adalah kiri bawah. Teman-teman mulainya adalah dari barat daya, dari pojokan. Dari pojokan sini ada rumah. Nah, rumah pertama ini yang akan teman-teman datangi. Pak, rumahnya berjajar dari sini-sini. Ya kok usah rene nek kene omah. Kesel. Asli kesel nek kene. Ya sudah sini aja, dari sini. Ya. Jadi
Semuanya dimulai dari barat daya jika memungkinkan. Jika memungkinkan dalam hal ini memang jika ada rumah yang berada di barat daya. Jangan diterjemahkan jika memungkinkan adalah ketika peta ya, jalannya begini, teman-teman masuknya dari sini, paling penak kok kene sih, paling mungkin kok kene nanti baru enggak. Tetap teman-teman dari sini dulu baru ke sana. Itu ya. Oh, kalau mau dari barat daya harus muter sih, nyebrang gunung. Muter nopo. Surat. Salahmu melu jadi petugas. Kok ning Siman kayaknya gunung ya. Oh, ada ya? Perlu muter gini. Oh iya, salah. Rono Sentana ini aku pernah tersesat di Rono Sentana. G. Apa ada sih yang satu RT itu untuk ke satu sisinya harus muter gunung? Di Indrayun ada satu lokasi di satu RT-nya itu ke RT sini, bukan yang satu RT ke sebelah sini harus muter sih. Ya jangan petugasnya di sini terus bengok-bengok. Jangan ya. Ditaranin. Gitu wes. Intinya gitu ya dari barat daya. Dari barat daya, janjian karo Pak RT. Pak RT, dari mana ini paling enak? Dari barat dayanya itu sebelah sini. Ada rumah. Oke. Intinya teman-teman adalah menyisir semua. Disisir semua bangunan tempat tinggal berpenghuni atau bangunan bukan tempat tinggal yang berpenghuni. Gitu nih. Intinya itu disisir. Berpenghuni nanti kita cek guys. Mulai dari nomor sini pojokan. Rumahnya Pak siapa? Rumahnya Pak Darto. Ayo cek ke sana. Cek sini. Dor to door. Dalam hal ini teman-teman petugas datang ke rumah Pak Darto dan bertemu dengan Pak Darto atau keluarganya. Pak Darto leres? Oke, betul Pak, nama saya Pak Darto. Cari di DP2-nya, blok 4A, absen D. Cari Pak Darto, ada nggak? Kalau nggak ada, cari di blok 4C. Gitu nih. Oh ada Pak Darto di blok 4A. Pak Darto bener kolom 9 yang dicentang, yaitu tinggal di sini, tinggal di SLS ini, dan alamat KK atau KTP-nya di SLS ini. Oh bener, oh, sudah selesai, bener. Ada istrinya, bener. Ada anaknya. Ada lagi nggak Pak yang tinggal di sini? Ada, bayi baru lahir. Di blok 4A nggak ada. Coba cek di blok 4C. Oh, Pak RT lupa ngasih tahu. Tambahkan. Gitu. Itu ya. Oh, ternyata dari informasi Pak RT yang dicentangkan kolom 9, ternyata RT-nya bukan di RT situ. Ya dicoret. Dicentanglah kolom 10. Jadi verifikasi lapangan adalah untuk mengklirkan kong kali kong jenengan kalian Pak RT. Oke. Dan masuk. Nah, karena ini di barat daya, rumah pertama yang jenengan tentukan ini adalah rumah pertama yang akan dikunjungi, maka di rumah ini akan dititik di nomor 1. Rumahnya Pak Darto kolom 15 di nomor sak anggota keluarga nih. Sebelahnya rumahnya siapa? Rumahnya Pak Gus mana? Yowis Pak Agus. Pak Agus dicek di blok 4A ada enggak? Enggak ada. Cek di blok 4B, di blok 4B, 4C, di blok 4C. Oh ada, dari informasinya Pak RT tadi dia ada di blok 4C. Ya sudah ditulis. Pak Agus dikonfirmasi lagi berdasarkan keterangan Pak RT. Benar-benar ini sudah selesai. Nanti Pak Agus di nomor 2. Suami ngontrak, istri ngontrak tadi ya.
Nah, itu nanti kan perlu didodok. Pak, namanya siapa? Oh, yang kontrak tadi namanya masih suami, ganti aja namanya siapa. Sudah. Tadi keterangannya masih kosong, ditanyakan. Itu tahap verifikasi keamanan. Nanti kolom 15-nya diisi. Sudah clear, jelas ya, 2 tahapan itu. Klik, betul. Mantap. Termasuk juga nanti ketika Pak RT mengklaim tidak ada, ternyata itu adalah anak kos, ya sudah diganti. Tadi kolom 13-nya atau 14-nya yang dicoret, dicentang lagi. Iya dong, nanti select dong hitungannya kalau nggak dicentang lagi. Clear ya? Sudah kebayang ya pekerjaannya seperti itu. 1 RT rata-rata 40 sampai 60 KK. Waktu pengerjaannya 15 hari. Beban tugasnya 10, berarti 1 RT 1,5 hari. Nek sampean terus-terusan, nek nganggo acara leren, berarti ada yang 1 RT selesai 1 hari, atau nyicil sekalian 1 hari itu sama RT sebelahnya sekian rumah tangga. Salah, belum jadi petugas. Artinya salah. Makanya oleh karena itu minta tolong teman-teman Koseka, ketika orang teman-teman PS-nya dibuatkan jadwal, atau teman-teman PS membuat jadwal target penyelesaian.